Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat tercinta jamaah Uripe Allah. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada pertanyaan dari sahabat kita. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba berasal dari Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Ingin bertanya kepada Tuan C tentang seseorang hamba mengucapkan Allahu Akbar di dalam mulainya sholat. Bagaimana caranya supaya sifat 20 terkumpul di dalamnya, yakni sifat 20 yang dibagi 4, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat manawiyah. Sehingga diri hamba tersebut tidak ada lagi mempunyai sifat. Yang ada hanya wujudullah, hayatullah, dan kudratullah. Demikian aja pertanyaannya Tuan C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Inti dari pertanyaannya, bagaimana caranya mengahadkan, bagaimana caranya mengesahkan semua sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya yang kita ketahui selama ini hanya 20 saja. Dan satu sifat menangnya, sifat jaiznya. Akan tetapi sesungguhnya sifat-sifat Allah itu begitu luasnya, begitu banyaknya. Sebanyak sifat-sifat makhluk-makhluk yang diciptakannya. Jadi seluruh sifat-sifat makhluk yang diciptakan Allah itulah sejatinya ya sifat Allah juga. Jadi untuk mengahadkan seluruh sifat-sifatnya Allah adalah semua biliunan banyaknya sifat-sifatnya Allah, pancarnya, pusatnya hanya pada uripe Allah, hanya pada hayatullah. Jika tidak ada hidup, apakah kita mengenal sifat-sifatnya Allah yang begitu banyaknya? Bila tanpa hidup, apa kita bisa mengenal
nama-nama makhluk yang ada di alam semesta ini. Bila tak ada hidup, apakah bisa kita mengenal semua sosok-sosok makhluk apapun? Bila tanpa hidup, apa kita bisa mengenal nama-nama apapun yang kita sebut? Baik nama makhluk, baik nama barang-barang, baik nama apapun yang kita sebut, tanpa hidup semuanya takkan pernah ada. Bila tanpa hidup, apakah kita bisa menyaksikan sifat orang ini begini, sifat orang itu begitu, sifatnya tumbuhan ini begini, sifatnya tumbuhan itu begitu, sifatnya hayawan ini begini, sifatnya hayawan itu begitu, sifat manusia ini begini, sifat orang laki begini, sifat orang perempuan begini, sifat orang waria begini. Semuanya kita takkan pernah tahu. Semua sifat-sifatnya Allah tanpa pancarnya, tanpa pondasi dari semua sifat itu adalah uripe Allah, adalah hayatullah. Jadi Allah itu maha hidup. Jadi di sini maha itu bukan ada dua. Kita memaknai maha selama ini karena kita berpancang kepada badan-badan ini. Ada siswa, ada mahasiswa. Seolah-olah ada hidupnya manusia, ada hidupnya Tuhan. Seolah-olah kan demikian. Itulah yang membuat batas-batas bagi kita selama ini sehingga kita tidak mengenal Allah. Itulah batas hijab-hijab yang membelenggu kita selama ini hingga Allah goib bagi kita. Hingga Allah tiada bagi kita. Hingga Allah tak wujud bagi kita. Hingga Allah tak hidup bagi kita. Hingga Allah tak berkuasa apapun atas diri kita dan makhluk-makhluk lainnya. Jadi yang membuat belenggu selama ini adalah ada hidupnya hamba, ada hidupnya Tuhan. Berarti ada dua hidup, berarti belum ahad. Jadi mana mungkin kita bisa memahabesarkan Allah, memahaakbarkan Allah, baik itu di dalam sholat atau di dalam takbiran. Jadi selama ini kita memahaakbarkan Allah. Jadi selama ini kita memahabesarkan Allah baik di dalam sholat-sholat kita. Semuanya maha besar atau Allahu Akbarnya palsu belaka. Karena yang nyata di dalam hati kita, karena yang wujud di dalam hati kita adalah maha akbarnya makhluknya daripada maha akbarnya Tuhan pencipta makhluknya. Karena di dalam hati kita yang selama ini kita rasakan adalah maha hidupnya manusianya daripada maha hidupnya Tuhan yang telah menghidupi manusia. Karena ada belenggu-belenggu yang membelenggu manusianya. Karena disangkanya ada dua kehidupan. Ada hidupnya manusia, ada hidupnya Tuhan. Berarti bila ada dua hidup,
berarti Allah tak berkuasa sama sekali kepada kita. Bila ada dua hidup, maka wujudnya Allah tidak berkuasa sama sekali kepada wujud manusianya. Bila ada dua hidup, maka kehidupan Allah tidak berkuasa sama sekali kepada kehidupan manusianya. Bila ada dua hidup, maka kekuasaan Allah tidak ada imbasnya sama sekali kepada kekuasaan manusianya. Jadi ada dua kubu makhluknya dan kubu Tuhannya. Berarti Allah tidak Maha Esa. Berarti Allah tidak Maha Ahad. Dan berarti Allah tidak Maha Besar bagi makhluk yang masih jadi Tuhan di dalam hatinya daripada menjadi makhluk. Bagi manusia yang jadi sang Khalid di dalam hatinya daripada menjadi makhluk. Jadi kita anggap selama ini yang paling bisa apa-apa, yang paling berkuasa atas hidup dan badan kita selama ini adalah diri manusia kita sendiri. Bukan Allah. Karena Allah selama ini tidak kita pertuhankan di hati kita. Melainkan kita hanyalah mempertuhankan diri kita sendiri daripada mempertuhankan Allah. Buktinya bagaimana? Bagaimana mungkin kita mempertuhankan Allah sebagai Tuhan di hati kita, sementara Allah kita goibkan, sementara Allah kita tiadakan, sementara Allah kita matikan. Yang hidup hanya kita di dalam hati kita, sedangkan Allah tak ada. Allah tidak kita kuasakan atas segala tingkah laku kita daripada selain kita memahakuasakan diri kita sendiri di hati kita. Itulah bukti nyatanya bahwa selama ini kita belum bertuhankan Allah di hati kita. Jadi bila kita saja belum mempertuhankan Allah di hati kita, bila kita belum mengesahkan Allah di dalam hati kita, karena di dalam hati kita yang ada, yang wujud, kita mengesahkan hawa nafsu kita sendiri di dada kita. Kita mengahadkan hawa nafsu kita sendiri di dada kita. Kita mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri di dada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengahadkan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengesahkan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mentauhidkan Allah sementara di dalam hati kita sesungguhnya selama ini kita tidak bertuhankan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk memahabesarkan Allah, apalagi di dalam sholat kita, Allahu Akbar, di dalam takbiratul ikram, tentunya manusianya wajib beriman dulu. Sebelum kita mengesahkan seluruh sifat-sifatnya Allah, ya harus iman dulu kepada Allah. Iman yang bagaimana? Iman yang sesungguh-sungguhnya iman.
Hakikat iman itu adalah ketika sudah tak adanya dirimu di hatimu, akan tetapi yang ada hanyalah Tuhanmu yang telah menciptakanmu lah, yang wujud, yang nyata, yang berkuasa atas dirimu sejak dari tanah sampai jadi bayi hingga saat ini sampai menjadi mayat dan tanah lagi. Itulah iman. Bila yang nyata, bila yang ada, bila yang wujud di hati kita adalah diri manusia kita, pasti yang dimaha besarkan di dalam sholatnya bukan Allah, tapi hawa nafsunya sendiri, yang mana kita selama ini mengaku-ngaku bahwa kita bisa sholat, mengaku-ngaku bahwa kita bisa ibadah, mengaku-ngaku bahwa kita bisa duduk, berdiri, berjalan, bisa mengajar, bisa bekerja, bisa memasak, bisa bertani. Semua itu bukan dituhani oleh Allah yang Maha Akbar di dalam dada kita. Karena Allah yang Maha Akbar, karena Allah yang Maha Hidup belum teraplikasi di dalam dada kita. Semua itu hanyalah semboyan atau teori-teori saja. Jadi untuk mengaplikasikan itu semua agar teraplikasinya uripe Allah kepada manusianya, ya manusianya harus rela dan ridho baiat, rela dan ridho mati sebelum mati. Bila manusianya tidak rela dan tidak ridho untuk mati di dalam menyaksikan Tuhannya, tidak rela dan tidak ridho mati syahid, maknanya matikan diri manusiamu, maka nyatalah Tuhan bagimu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayatnya Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu, dan kami lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri, dan kami lebih dekat kepadamu daripada hidupmu. Maknanya bila kita ingin pergi roji'un, mendekat kepada yang lebih dekat daripada diri kita sendiri, maknanya ya kita harus putus urat leher ini, kita harus putus urat nadi ini. Bukan bunuh diri maknanya, bukan putus leher dan putus urat nadinya dohir syariatnya, akan tetapi putusnya pengakuan bahwa hidup ini hidup manusianya. Inilah yang dimaksud manusia rela, ridho, roji'un, kembali kepada yang maha hidup, bahwa diri manusianya sebenarnya tak punya hidup, bahwa diri manusianya sebenarnya tak punya kuasa apapun. Inilah yang dimaksud baiat itu. Inilah yang dimaksud mati sebelum mati. Bila jalan ini tidak kita tempuh saat ini, maka kita akan ketemu dengan baiatul akbar, ketemu dengan baiat hari kebangkitan, maknanya ketemu hari
syakaratul maut. Bila kita tidak kembali sekarang, iman kita tidak dibenahi, kesadaran kita tidak disadarkan di dalam bertuhan, maka kita akan ketemu dengan hari pembalasan, hari perhitungan di saat menjelang syakaratul maut, di mana di situ di dalamnya ketika sekarat kita diperhitungkan dosa-dosa kita. Kita diperhitungkan harta-harta yang kita akui sebagai harta kita. Diperhitungkan anak istri yang selalu kita cintai daripada cinta kepada yang menciptakan istri dan anak. Diperhitungkanlah harta-harta yang kita kumpulkan. Diperhitungkanlah ibadah-ibadah yang selama ini tersesat jauh dari lillahi ta'ala. Diperhitungkan solat-solat yang fawailul lil musallin, solat-solat yang celaka karena di dalam solatnya tidak nyembah Allah, tidak mi'raj kepada Allah, akan tetapi mi'rajnya kepada urusan dunia, mi'rajnya kepada kendaraannya yang diparkir, mi'rajnya kepada sendalnya yang ditaruh di depan masjid, mi'rajnya kepada masakan yang takut gosong, mi'rajnya kepada sang kekasih hatinya. Bukan mi'raj kepada Allah. Kenapa? Karena belum kenal dengan Allah. Bagaimana mungkin bisa mengingat Allah? Wong kenal saja, ketemu saja, menghadap saja tidak pernah kok ngaku-ngaku bisa zikir kepada Allah. Tentunya yang kita zikiri selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri yang lebih wujud daripada wujudnya Allah. Hawa nafsu kita sendirilah yang selama ini kita zikiri, yang ternyata lebih hidup daripada hidupnya Allah. Inilah kesalahan-kesalahan kita di dalam berakidah dan beragama yang tidak sesuai jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam hati Rasulullah, Muhammad bukan kamu yang melempar itu, aku yang melempar. Muhammad bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah. Ini artinya Muhammadnya, Nabi Muhammadnya tidak bisa apa-apa kecuali diperankan Tuhan yang menguasai Kanjeng Nabi Muhammadnya. Akan tetapi selama ini kita kan yang merasa lebih berperan daripada Allah. Seolah-olah Allah tidak punya peran apapun. Kalau begitu, apakah kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad? Bila imannya saja tidak sama, bila imannya saja tersesat dan jauh dari iman yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul, serta iman yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad kepada Tuhannya, apakah kita masih ngaku-ngaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad? Kalau kita masih mengaku-ngaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, mari belajar bersama membenahi kesalahan-kesalahan ini. Mari belajar bersama untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan hati kita terhadap Allah selama ini. Mari kita belajar bersama membenahi, mumpung belum ajal tiba,
mumpung kita belum dibaiat paksa, mumpung kita belum disuruh kembali rojiun kepada Allah dengan paksa dan siksa. Marilah kita benahi dan benahi. Marilah kita sadari dan kita sadari semua kesalahan-kesalahan kita. Yang paling tahu, yang paling mengetahui kesalahan-kesalahan hati kita adalah diri kita sendiri. Saya tidak tahu. Andalah sendiri yang tahu bahwa diri Anda salah selama ini. Dan kita sendirilah, masing-masing diri manusianya lah yang paling tahu akan dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengaplikasikan Allahu Akbar di dalam sholat kita, agar semua sifat-sifat itu ahad, agar rukun iman yang 6 itu ahad, agar rukun Islam yang 5 itu ahad di dalam segenap tingkah laku kita, di dalam segenap aktivitas-aktivitas yang digerakkan oleh badan ini, maka kita wajib kembali kepada pusatnya, yakni persembahkan kembali dengan rela dan ridho bahwa hidup inilah Allah, bahwa urip iki uripe Allah, dudu uripe manungso. Inilah manunggaling kaulo lan Gusti, manunggalnya, pulangnya, sadarnya manusia kepada Tuhannya, sadarnya manusia bahwa sesungguhnya manusianya tak punya hidup, sadarnya manusia bahwa dirinya tak punya kuasa, maka manusia diperintahkan bersyariat di dalam sholat 5 waktunya. Allahu Akbar, sholat 5 waktu supaya apa? Supaya bisa memahabesarkan lagi Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, daripada kita memahabesarkan hawa nafsu kita sendiri. Jadi di dalam syariat-syariat yang berlaku selama ini tujuannya agar apa? Agar kita tidak menjadi Tuhan di hati kita. Agar hati kita bisa lillahi ta'ala, daripada yang kita lakukan selama ini. Hati selalu linapsi, hati selalu bersekutu, mensekutukan Allah, hati selalu menyerupai Allah tapi tidak sadar. Hawa nafsu kita selama ini menyerupai Allah tapi tidak sadar. Maka dari itu hawa nafsu diri kita selama ini seolah-olah paling nyata, seolah-olah paling hidup, seolah-olah paling berkuasa, seolah-olah paling bisa bersiapa-siapa dan yang paling bisa berapa-apa. Inilah bukti bahwa selama ini hawa nafsu kita menyerupai Allah secara tidak sadar, ngaku jadi Allah. Ngaku jadi Tuhan tanpa disadarinya, karena iblis dan setan telah membelenggu hati kita agar kita tidak tahu apa-apa, agar kita tidak menyadari kezaliman-kezaliman yang kita perbuat selama ini, agar kita tersesat di dalam kezaliman-kezaliman itu, disangka kezaliman-kezaliman yang kita lakukan selama ini baik bagi kita.
Di dalam kedzaliman itu meskipun kita beribadah, sholat, tapi di dalamnya zalim, menzalimi Allah. Hati tidak mi'rad kepada Allah, tapi hati mi'rad kepada hawa nafsu dan urusan dunia. Yang diingat bukan Allah, tapi ingat dunia. Apa itu sholat? Apa itu ibadah? Maksiat kok dibilang ibadah, maksiat kok dibilang sholat. Maka dari itu marilah sahabat-sahabat kita tetap istiqomah, kita tetap menyimak, mengulang-ulang apa yang kita dengarkan. Semakin kita mengulang, semakin bertambah kepahaman kita. Diulang lagi paparannya, semakin bertambah dan semakin diulang, semakin dalam dan dalam pemahamannya. Jika kita hanya menyimak satu kali saja, yang ngambang. Coba Anda minimal satu paparan Anda simak minimal 11 kali. Anda akan menemukan permatanya. Coba dipraktekkan. Jadi bagaimana caranya agar Allahu Akbar teraplikasi kepada akbarnya Allah? Jadi pahamilah di sini maha besar, maha hidup itu tak lain dan tak bukan hanyalah Allah. Jadi bila hanya Allah yang ada di dada manusia, al-insanu sirri wa ana sirruhu, bila sudah Allah yang menjadi Tuhannya manusia di hatinya, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku. Karena yang melihat aku adalah aku. Karena yang mendengar aku adalah aku. Karena yang menyaksikan aku adalah aku. Siapa yang bisa bilang aku? Bila kita tak hidup, apa mungkin kita bisa bilang aku? Bilang saya? Bilang kami? Bilang kita? Jadi tiada aku kecuali aku. Jadi ketika manusia sudah rela dan ridho mati sebelum mati, bila manusia sudah rela bersyahadat, bila manusia sudah rela mati syahid, mati kemanusiaannya, terputus hidup kemanusiaan kembali kepada Maha Hidup, maka Allahu Akbar akan terrealisasi. Karena yang akbar ya yang mengucapkan Allahu Akbar itu. Akan tetapi bila di dalam hati kita masih hawa nafsu kita yang ada, yang wujud dan yang hidup, pasti Allahu Akbarnya teraplikasi, diakui. Kebesaran ini hanya kebesaran hawa nafsunya yang merasa mampu untuk sholat, yang merasa mampu untuk ibadah, yang merasa mampu untuk berbuat kebajikan. Dan yang mampu beramal soleh. Jadi amal kebajikan itu adalah, jadi amal soleh itu adalah ketika kita sudah tak merasa beramal kebajikan. Ketika kita sudah tak merasa beramal soleh. Ketika kita sudah tak merasa berlaku apa-apa, kita hanya diperankan hidup saja. Kita hanya diperankan uripe Allah. Kita hanya diperankan Tuhan saja. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasia dan akulah di balik rahasia manusia itu. Bila kita sudah menyadari itu, maka manusia sudah hancur lebur
surga nerakanya hancur lebur, kematiannya hancur lebur, alam kuburnya hancur lebur, siksa kuburnya hancur lebur, kiamatnya hancur lebur, hari kebangkitannya hancur lebur, hari akhiratnya hancur lebur, alam hisabnya hancur lebur, watsiratul mustaqimnya hancur lebur. Karena yang ada hanya Allah, maka semua cerita itu sudah kiamat dan hancur lebur bagi manusia yang sudah kembali roji'un kepada Tuhannya. Akan tetapi beda dengan orang-orang yang tak mau kembali kepada Tuhannya. Akan tetapi amatlah sangat jauh berbeda bagi orang-orang yang masih suka jadi sang Khalid di hatinya, yang masih suka jadi Tuhan di hatinya, yang masih suka merasa beramal soleh di hatinya, yang masih suka merasa bisa sholat dan bisa ibadah dirinya. Maknanya hatinya tak mau menuju lillahi ta'ala di dalam niat-niatnya, akan tetapi seluruh aplikasi niatnya tersesat di lembah linapsi. Maka bagi mereka alam kubur, alam kematian, siksa kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhirat, yaumil hisab, watsiratul mustaqim, surga dan nerakanya nanti ketika matinya badan. Bagi manusia yang belum mau roji'un kepada Tuhannya, bagi manusia yang belum bersedia, bagi manusia yang belum rela dan ridho untuk mati syahid, manusia yang enggan berperang, tidak mau memerangi hawa nafsunya, yang menganggapnya semua kejadian itu besok adanya. Karena iblis dan setan lebih lihai menipu manusianya. Katanya iblis dan setannya, bro, alam itu besok, kematian itu adalah kematian badanmu, alam kubur itu nanti di luar itu loh, di pemakaman itu alam kubur. Siksa kubur nanti ada di dalam situ. Hari kiamat hancurnya langit bumi yang di luar itu. Tenang-tenang wai bro, santai wai. Kata iblis dan setan begitu, selalu menyesatkan dan menyesatkan manusia. Selalu memegang erat jiwa manusia agar tidak bisa kembali pulang kepada Tuhannya. Jadi terserah masing-masing hati kita, kita mau hijrah dari lembah setan menuju kepada Allah, atau kita mau hijrah kepada Allah. Jadi semuanya ada di dalam masing-masing hidayah yang diberikan Allah kepada masing-masing manusianya. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Semoga jawaban ini bisa diterima oleh Kang Mas yang bertanya. Mohon maaf sekiranya ada banyak kekurangan di dalam jawaban-jawaban ini. Saya Abdul Halim mohon maaf, karena sesungguhnya tak mampu Abdul Halim ini menjelaskan rahasia Allah. Hanya Allah lah yang menjelaskan tentang dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana.
Abdul Halim hanyalah diperankan saja. Sama seperti Anda sekalian, hakikatnya Anda pun juga diperankan oleh Allah. Tapi kita selama ini tidak menyadarinya. Semoga kita bisa menyadari itu semua sebelum datangnya ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita gemahkan sholawat dhalimin daf'ul bala agar terhindar hati kita dari balak-balaknya hati, dari zalim-zalimnya hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر كلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.